Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita lanjutkan yaitu pembahasan bab tauhid ar-rububiyah. Telah kita sampai pada poin anwa'ul inhirafi an tauhidir rububiyati, macam-macam penyimpangan, anwa'ul inhirafi, macam-macam penyimpangan an tauhidir rububiyah, dari terhadap tauhid rububiyah atau dalam tauhid rububiyah. Di sini disebutkan hasala al-inhirafu fi tauhidir rububiyyati bittijahaini, yaitu terjadinya penyimpangan dalam tauhid rububiyah bittijahaini dengan dua bentuk. Yang pertama, al-awwalu al-ilhad wal inkar, yaitu sikap penyimpangan dalam tauhid rububiyah yang pertama adalah bentuknya adalah al-ilhad wal inkar. Ilhad yaitu mengingkari, pengingkaran dalam masalah tauhid rububiyah. Bagaimana? Al-ilhadu huwa inkaru wujudir rabbi, yaitu mengingkari adanya wujudir rabbi, adanya Rabb, adanya Allah Azza wa Jalla. Wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari rabbi ta'ala tawaifum fil qadim wal hadith faminhum Fir'aunu wa qaumuhu. Kama qala ta'ala ana rabbukumul a'la wa qad kana mustaiqinan fil batin bi rububiyyatillahi wahdah kama qala lahu Musa alaihi salam. Contohnya yang namanya bentuknya yaitu ilhad yang pertama. Apa itu ilhad? Ingkar wujudi Rabb, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Wa ashharu, dan orang yang paling masyhur, man urifa, orang yang dikenal, tajahuluhu, kejahilannya, wa tadahuruhu, dan bentuk penentangannya, biingkari Rabbi, dengan cara mengingkari Allah, adanya Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari tawaifun fil qadim, beberapa kelompok terdahulu, wal hadis, dan yang sekarang. Contohnya diantara faminhum, diantara mereka adalah Fir'aun wa qaumuhu. Ini adalah yang qadim, yang terdahulu, orang-orang kelompok terdahulu yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Sebagaimana Allah sebutkan, bagaimana perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa qad kana mustaiqinan, padahal dia itu meyakini dalam fil batin, dalam hatinya, bi rububiyyatillahi wahda, akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana dikatakan oleh Musa kepada Fir'aun, dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adunnuka ya Fir'aun mathbura. Qala, dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, laqad alimta, sungguh engkau wahai Fir'aun mengetahui, ma anzala haula'i illa rabbul alamin, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut melainkan dia adalah
Rabbus samawati wal ardh, Allah yang merupakan Rabb, yang pencipta, pengatur langit dan bumi, basaira, sebagai pelajaran-pelajaran, bukti-bukti yang nyata. Wa inni la'adunnuka, dan sesungguhnya aku benar-benar meyakinimu, wahai Fir'aun, masbura, orang yang binasa, hancur, atau masbura yaitu dipalingkan dari kebaikan. Waliyadzubillah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qala Azza wa Jalla anhu, tentang Fir'aun, wa an qaumihi, dan kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Wajahadu biha, dan mereka Fir'aun dan kaumnya menentang adanya Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka meyakini adanya Allah, adanya Rabb, dhulman wa uluwa, tapi mereka itu menentang adanya itu semata-mata karena kezaliman dan karena kesombongan saja. Fandur, maka perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian kelompok yang baru dalam mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala adalah asyuyu'iyuna al-mulahidah. Asyuyu'iyuna al-mulahidatu, yaitu kelompok PKI atau kelompok komunis, ya. Mereka inilah kelompok yang kedua yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya Rabb. Wa katsirun, dan ini juga berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam 2 ayat di atas, bahwasanya sebenarnya mereka mengakui jiwa-jiwa mereka, tetapi karena kesombongan dan karena sikap zalim lah sehingga mereka memiliki pemahaman komunis tersebut. Wa katsirum mimman la yatadayyanuna al-yawma bidinin wa haula'i yatadhaharuna bi inkari wujudi rabbi al-khaliqi subhanahu wa ma hadha illa mukabiratun lil fitrati wa illa fahum fil batini arifuna billahi al-khaliqi al-mudabbir, arifuna billahi al-khaliqu al-mudabbira, atau al-khaliqu al-mudabbir subhanahu wa ta'ala. Walidha najiduhum fit tirari wa inda syada'idi wal karubi atau kurubi yarji'una ila rabbihim wa yata'allaquna bihi. Orang-orang komunis itu kebanyakan mereka kebanyakan manusia dari mimman la yatadayyanun, dari orang-orang yang tidak beragama al-yawma, di masa kita sekarang, bidinin, dengan agama apapun, ya. Wahulai, dan mereka ini yatadzaharuna, satu sama yang lainnya saling membantu, saling tolong, biingkari wujudi rabbi, untuk mengingkari adanya Allah sebagai Rabb, al-khaliq, adanya pencipta subhanahu wa ta'ala. Wa ma hadha, dan tidaklah sikap seperti ini, mengingkari adanya Allah, illa mukabiratun lil fitrah, melainkan bentuk kesombongan dan menyalahi fitrah, kesombongan kepada fitrah, karena menyalahi fitrah. Wa illa, atau bahkan fahum, mereka itu fil batin, secara
atau di dalam batin mereka arifuna billah, mengakui adanya Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir sebagai pencipta, sebagai pengatur subhanahu wa ta'ala. Walidha, oleh karena itulah, najiduhum, kita dapati mereka fil ittirari, dalam kondisi genting, bahaya, wa inda syadaid, dan ketika mendapatkan musibah-musibah, wal karub, dan kesulitan-kesulitan, yarji'una ila rabbihim, mereka berharap kepada Rabb mereka, wa yata'allaquna bihi, dan bergantung kepadanya. Sehingga mereka mengatakan ketika melihat dirinya atau bahaya pada saudaranya, mereka mengatakan, mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan Anda selamat. Kalimat mudah-mudahan ini menunjukkan kalau mereka mengharap kepada sesuatu dan meyakini bahwasanya secara batin, secara asal sebenarnya mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kezaliman dan kesombonganlah mereka menentang adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk mengingkari atau bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid rububiyah adalah al-isyraq. Kalau yang tadi adalah yaitu al-ilhad wal inkar. Yang sekarang yang kedua adalah asani al-isyraq, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam masalah sifat-sifat rububiyahnya. Karena itulah dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, al-isyraqu fi tauhid rububiyah, terjadinya kesyirikan dalam tauhid rububiyah, huwa nisbatu syai'in min af'alillahi ta'ala ilal makhluki ka'i'tiqadi khaliqi ma'allah, ka'i'tiqadi khaliqin ma'allah, au razikin au mudabbirin yusyarikullaha ta'ala fima yakhtassu atau yukhtassu bihi minal af'ali, wa hunaka tawaifun fil qadimi wal hadithi urifa anhum al-isyraqu wa ashharuhum as-sabi'atu wa kathirun minal munajjimin alladzina ya'takiduna anna lil kawakibi ta'thiran awal alal hawadithi al-ardiyati tastaqillu bihi min dunillahi ta'ala. At-ta'ifatu as-sani al-majus, yaitu al-majus alladhi ya'takiduna anna lil alami ilahaini khaliqaini huma ilahul khair wa ilahus syarr. ba'du tawaifi al-ghulati al-muntasibina lil Islam alladzina ya'takiduna anna li ba'dil awliya'i awil a'immati kudratan khassatan fit tasarrufi fil kauni. Taib. Bentuk pelanggaran yang dalam tauhid rububiyah adalah yang kedua adalah kesyirikan. Contohnya adalah apa? Nisbatu syai'in, menisbatkan sesuatu, menyandarkan kepada sesuatu min af'alillah, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilal makhluk. Jadi menyandarkan perbuatan Allah kepada makhluk. Seperti kai'tiqadi khaliqi ma'allah, seperti meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au razikin au mudabbirin, atau adanya pemberi rezeki selain Allah, atau adanya mudabbirin, adanya yang mengatur alam semesta ini, yusyarikullaha, yang
bersekutu dengan Allah Ta'ala fima yakhtassu bihi, dalam hal-hal yang merupakan ciri khusus bagi Allah dari af'al, dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini tidak boleh, karena masalah rezeki, menciptakan, mengatur alam semesta adalah merupakan perbuatan Allah dan merupakan kekhususan yang hanya Allah yang bisa. Maka tidak boleh meyakini ada selain Allah yang bisa melancarkan rezeki, yang bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, atau mengatur gunung ini meledak atau tidak dan sebagainya. Sebagaimana kita sering dengar bahwasanya, bahkan saya dengar sendiri, seandainya bukan karena guru kami, Gunung Rinjani ini saya akan meledak. Subhanallah. Ini bentuk kesyirikan yang terjadi di dalam masalah rububiyah. Karena meledak dan tidaknya bumi ini bergetar tidaknya bukan diatur oleh seorang guru, wali dan sebagainya, tidak juga nabi. Tapi ini semata-mata adalah hanya Allah yang bisa menetapkannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menetapkannya. Wa hunaka tawaifun, dan di zaman kita atau di sana ada beberapa kelompok fil qadim, masa lampau, ataupun yang hadis, yang modern, urifa anhum, yang diketahui mereka itu melakukan kesyirikan, al-isyraq, dalam masalah rububiyah. Wa asyruhum, dan yang paling ma'ruf, yang paling terkenal mereka adalah yang pertama, awalan kelompok sabi'atu wa katsir minal munajjimin, kelompok sabi'ah, dan banyak juga dari kelompok al-munajjimin, orang-orang ahli nujum, ahli nujum ini dalam arti yang mereka menjadikan terjadinya alam-alam semesta ini itu berhubungan dengan atau ditetapkan oleh bintang-bintang. Makanya ada bintang Virgo, Leo, Sagittarius dan sebagainya. Siapa yang lahir pada bulan-bulan bertepatan pada bulan-bulan tersebut, nama-nama bintang tersebut, ininya lancar rezekinya, masalah pasangannya begini dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok munajjimin, yaitu alladzina ya'taqiduna, yaitu orang-orang yang meyakini anna lil kawakibi, bahwasanya bintang-bintang tersebut taksiran, memiliki kemampuan alal hawadith, untuk menentukan, untuk menetapkan terjadinya sesuatu al-ardiyah di muka bumi ini, tastaqillu bihi, yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kemampuan bintang-bintang itulah terjadinya sesuatu min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Naudzubillah. Karena itu jangan percaya kepada yang namanya Leo, Sagittarius, dan lain sebagainya, ilmu-ilmu perbintangan yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-majusu, yaitu kelompok majusi, para penyembah api. Alladzina ya'taqiduna, yang mereka berkeyakinan anna lil alam, bahwasanya alam semesta ini memiliki ilahaini, dua sesembahan, khaliqaini, dua pencipta, yaitu ilahul khair, yaitu sesembahan yang baik, pencipta yang baik, yaitu api, wa ilahus syarr, dan sesembahan yang buruk, yaitu kegelapan. Jadi api mereka anggap itu adalah khaliqul khair, pencipta kebaikan, adapun kegelapan itu adalah pencipta kejahatan. Ini juga melakukan bentuk kesyirikan, karena yang namanya menciptakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kelompok yang ketiga dalam masalah ini adalah yaitu ba'du tawaifil ghulatil muntasibina lil Islam, sebagian kelompok-kelompok ghulat yang bersikap gulu, ad-dhalal, yang sesat,
yang muntasibina lil Islam, menisbatkan diri mereka kepada Islam, padahal mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari Islam. Dan umumnya mereka adalah mengaku dirinya muslim. Alladzina ya'taqiduna, dan mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan anna li ba'dil auliya, bahwasanya sebagian para wali, awil a'immati, atau para imam dalam Islam, dari imamnya kaum muslimin ini, kudratan khasatan, memiliki kemampuan khusus, fi at-tasarrufi fil kauni, memiliki kemampuan khusus dalam tasarruf, mengatur, fil kaun, alam semesta ini. Ya, sebagaimana saya contohkan tadi, yaitu mereka mengatakan seandainya bukan karena guru saya, Lombok ini akan hancur, Gunung Rinjani ini akan meledak dan sebagainya. Ini kesyirikan dalam masalah yaitu tauhid rububiyah.